Wabarakatuh. Anak-anakku kembali di PAI ya, belajar PAI yaitu belajar akidah ya, melanjutkan kemarin tentang iman kepada kitab-kitab Allah ya. Buka halaman 7 ya, halaman 7. Untuk kitab-kitab terdahulu sudah kita bahas bagaimana cara kita mengimaninya. Nah, sekarang kita memperbanyak pengetahuan tentang kitab Al-Quran, kitab kita sendiri, kitab sebagai pedoman umat muslim. Satu, mungkin hanya mengingat kembali keterangan-keterangan guru-guru kita di sekolah dulu dan guru-guru agama kita. Nomor dua, kita menambah mungkin ilmu baru atau menambah hasanah tentang ilmu Al-Quran. Ayo kita buka di halaman tersebut, halaman 7. Kita bahas kembali. Al-Quran pertama kali diturunkan pada Nabi Muhammad SAW pada malam Senin, berarti hari Minggu malam, tanggal 17 Ramadan. 17 Ramadan yang kita kenang sebagai Nuzulul Quran biasanya di ketika Ramadan. Nah, itu bertepatan di bulan yang bagus ini, yang bulan yang kita istimewakan, bulan masa yang kita istimewakan ya, sebagai hari kemerdekaan, yaitu bulan Agustus tahun 610. Ketika Nabi sedang berkholwat itu menyendiri di Gua Hiro, ini yang kesekian kalinya, ini bukan pertama kalinya ya. Hampir tiap tahun itu di usia beliau hampir 40 itu suka berkholwat menyendiri ya, mencari kebenaran lah. Nah, kemudian Nabi mendapat wahyu pertama, yaitu kita ketahui, yaitu surat Al-Alaq 1 sampai 5 yang bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq wa iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini adalah ayat pertama Nabi mendapatkan wahyu, sekaligus pertanda bahwa Muhammad itu Rasul Allah mulai saat itu ya. Dan ayat terakhir Al-Quran itu ini bunyinya Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Ini ayat terakhir. Kemudian fungsi Al-Quran sekarang. Fungsi Al-Quran itu sebagai apa, Pak? Satu, terhadap kitab sebelumnya, fungsi Al-Quran itu nasikh, yaitu baik lafaz ataupun hukum terhadap kitab-kitab sebelumnya. Sebab artinya semua kitab suci terdahulu dinyatakan tidak lagi berlaku. Satu-satunya yang wajib kita ikuti dan laksanakan petunjuknya hanyalah Al-Quran. Jadi ketika kita mengetahui isi dalam kitab-kitab terdahulu, itu bukan untuk kita imani dan kita laksanakan. Yang kita imani itu bahwa kitab-kitab terdahulu itu pernah diturunkan. Untuk isinya, karena sekarang sudah tidak otentik asli, karena ada campur tangan manusia jahil, maka tidak harus kita imani dan kita laksanakan. Nomor dua adalah selain sebagai pengganti dari kitab terdahulu, sebagai nomor dua yang sebagai muhaimin atau batu ujian terhadap kebenaran kitab-kitab sebelumnya. Artinya Al-Quran yang jadi kolektor terhadap perubahan-perubahan daripada kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran juga sekaligus sebagai korektor terhadap kitab-kitab sebelumnya yang sudah banyak campur tangan manusia. Nomor tiga adalah musaddiq. Musaddiq artinya kitab-kitab terdahulu yang masih benar itu akan dibenarkan oleh Al-Quran, termasuk contoh kita kisah-kisah nabi-nabi. Kisah-kisah nabi-nabi itu ya, mulai Nabi Adam, nabi-nabi kan banyak jumlahnya ya, nabi jumlahnya ribuan, kemudian rasul jumlahnya ratusan. Itu yang disebutkan dalam kitab sebelumnya itu dibenarkan oleh Al-Quran ya, tapi tidak semuanya disebutkan dalam Al-Quran, hanya ada 25 yang wajib diketahui. Jadi kabar-kabar yang
ada di kitab-kitab sebelumnya itu bukan salah semua, bukan betul semua. Dan Al-Quran sebagai muhaimin dan musaddiq. Kemudian nama-nama dalam Al-Quran. Al-Quran itu banyak namanya. Satu yang kita kenal ya nama Al-Quran ini, ini. Ya, kemudian itu sesuai dengan kisah surat Al-Hijr ayat 87. Kemudian ada nama lain dari Al-Quran yaitu kitab. Yaitu Alkitab. Kemudian Alkitab artinya kumpulan tulisan, wahyu. Kemudian Al-Quran juga disebut sebagai Al-Furqan, yaitu sebagai pembeda atau pemisah antara yang baik dan benar. Itu sesuai dengan surat Al-Furqan ayat 1. Kemudian disebut At-Dzikr. Al-Quran juga disebut pengingat, ya, pengingat bagi manusia. Itu sesuai dengan surat Al-Hijr ayat 9. Kemudian bisa disebut Al-Ali, yang luhur nilainya. Kemudian juga disebut Al-Majid, yaitu bacaan paling mulia. Kemudian disebut Al-Bayan, yaitu sebagai penjelas, penerang bagi kita, bagi manusia. Kemudian disebut juga Asy-Syifa, yaitu obat penawar bagi kesehatan baik jiwa atau mental. Baik, maksudnya jiwa dan mental sama ya. Bagi saya Al-Quran itu bukan hanya jiwa dan mental, tetapi juga untuk kesembuhan jasmani juga. Kemudian At-Tanzil, yaitu sesuatu yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga disebut Al-Huda sebagai petunjuk untuk manusia kita. Keistimewaan Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu punya keistimewaan. Satu, yang berlaku umum. Satu, Al-Quran itu tidak sama dengan, maksudnya istimewa itu Al-Quran itu tidak sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran itu bedanya satu, untuk umum, ya. Untuk umum itu bukan hanya umat-umat tertentu, tetapi untuk seluruh umat manusia, ya. Maksudnya bukan untuk kaum-kaum tertentu. Kalau Taurat, Injil, Zabur itu untuk kaum tertentu, di mana waktu itu nabi yang membawa kitab tersebut itu berdakwah. Kalau Al-Quran tidak, untuk semua, seluruh manusia yang mau beriman. Kemudian nomor 2, ajaran Al-Quran mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi Al-Quran itu membahas apapun tentang kehidupan, bagaimana kita hidup selama dunia, menuntun kita sebagai umat muslim yang mau beriman di semua aspek. Nomor 3, mendapat jaminan pemeliharaan dari Allah. Jadi Al-Quran itu dijamin dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ila yaumil qiyamah. Jadi kalau Taurat, Zabur, Injil bisa jadi itu sudah sekarang tidak asli karena mendapat campur manusia. Kalau Al-Quran dijaga bagaimana? Allah menciptakan ini dalilnya yang ada di bawah ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi Al-Quran itu janji Allah dijaga. Bagaimana jaga? Allah terus mencetak penghafal Al-Quran dari tahun ke tahun, bahkan jumlahnya sudah ribuan. Ya, itu menjaga Al-Quran mereka. Bagaimana tidak ada orang yang ingin memalsukan Al-Quran pasti gagal. Kenapa? Karena banyak hafidh-hafidhah yang terlalu mengoreksi kebenarannya. Jadi pasti otentik. Terus nomor selanjutnya yaitu Allah menjadikan Al-Quran mudah untuk dipaham, dihafal, dan diamalkan. Jadi Al-Quran meskipun berbahasa Arab, orang Indonesia banyak menghafalnya, tapi kalau kitab-kitab yang lain meskipun berbahasa lokal, berbahasa Indonesia, tidak ada satupun yang menghafal. Itulah Al-Quran keistimewaannya. Al-Quran berfungsi sebagai nasih, muhaimin, musaddiq, sudah disampaikan tadi di atas. Kemudian keutuhan dan keasilan Al-Quran. Jadi Al-Quran diturunkan bahasa Arab dengan dialek Quraisy dan terjaga keasliannya hingga sekarang, berbeda dengan kitab sebelumnya, sudah saya sampaikan tadi.
isi kandungan Al-Quran ya di halaman selanjutnya, halaman 10. 1. Ketauhidan adalah iman kita mengesahkan Allah, mengesahkan bahwa Allah itu satu. Itu membahas tentang itu dalam Al-Quran ya, banyak ayatnya. Nomor 2, cara-cara mengabdi kepada Allah. Kalau tadi ketauhidan itu bisa dikategorikan ilmu akidah. Kemudian cara mengabdi kepada Allah ini adalah fikih kalau versi ulama-ulama ahli ilmu. Itu cara mengabdi kepada Allah itu dikategorikan fikih, bagaimana cara wudhu, cara berbaik kepada manusia yang lain dan sebagainya. Kemudian tata krama kehidupan sehari-hari ini juga dibahas dalam Al-Quran ya, termasuk kita harus bagus kepada orang tua, itu di dalam Al-Quran ada, dan itu kategorinya akhlak. Kemudian ada ilmu pengetahuan, contoh bagaimana manusia itu terbentuk mulai dari embrio dan sebagainya, terus itu dikaji oleh ilmuwan dari ayat Al-Quran, karena Al-Quran mengandung ilmu pengetahuan. Kemudian sebagai kabar gembira, yaitu bagi orang beriman kita akan dijanjikan surga. Kemudian sebagai peringatan bagi orang kafir juga, orang kafir ada ancaman neraka. Kemudian menata soal kedamaian dan kehidupan masyarakat, bagaimana Al-Quran itu menjelaskan bagaimana hidup baik damai di dunia, itu ada dalam Al-Quran. Kemudian sejarah orang terdahulu, ini banyak sejarah-sejarahnya, mencakup sejarah terdahulu ya, termasuk nabi-nabi, kemudian kisah-kisah Luqman Hakim, maksudnya kisah-kisah terdahulu, baik kisah yang baik ataupun buruk yang bisa membuat inspirasi kehidupan kita. Kemudian mukjizat Al-Quran. Al-Quran punya banyak mukjizat ya, bahwa membuktikan bahwa ini betul-betul mukjizat Nabi Muhammad ya. Unsur-unsur mukjizat Al-Quran apa kepada Nabi Muhammad: peristiwa luar biasa, awan, pencaharian cahaya bertemu dengan Allah dan sebagainya. Nomor 2, menantang mereka yang meragukan Al-Quran untuk membuat satu ayat, suatu misal Al-Quran dengan melibatkan kepandaian manusia dan jin. Jadi Allah pernah menantang dalam Al-Quran untuk membuat satu ayat ya, tapi nggak ada satupun orang, meskipun dikumpulkan ahli sastra, orang-orang yang pintar, nggak ada yang berhasil menyandingi atau menyaingi satu surat pun yang paling pendek sekalipun dalam Al-Quran. Al-Quran mukjizatnya adalah sepanjang masa, tidak terbatas waktu ya, karena tidak ada nabi lain selain Nabi Muhammad yang terakhir. Kemudian identifikasi mukjizat Al-Quran dalam segi bahasa, dalam susunan kata dan kalimatnya. Bahasa Al-Quran luar biasa, makanya mudah dihafalkan ya, bahasa sastranya luar biasa, meskipun kadang kita tidak tahu artinya pun mudah. Contoh, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bagaimana satu surat itu dengan akhiran dal semua, dan itu mempunyai nilai sastra ya, kesastraan yang tinggi. Itu masih dalam kata-kata ya, belum makna dari Al-Quran, ayat-ayat tersendiri. Keseimbangan jumlah redaksi kata yang digunakan di dalam Al-Quran luar biasa. Kalau manusia nggak mungkin itu ya. Kenapa jumlahnya di dalam Al-Quran itu seimbang, dan itu kalau manusia nggak mungkin ya, kitab setebal itu. Contoh keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan antonimnya. Beberapa contoh diantaranya kitab Al-Haya hidup dan Al-Maut mati, masing-masing sebanyak 145 kali kalau dideteksi mulai juz 1 sampai juz 30 ya. Kata Al-Naf manfaat dan Mudorot itu jumlahnya sama-sama 50 kali. Kata Tumaknina kelapangan dan Al-Adik kesempitan masing-masing 13 kali. Ini seimbang, dan ini kalau
manusia dengan kesengajaan tinggi sekalipun nggak akan mungkin, apalagi nanti harus memikirkan tata bahasa dan sebagainya. Keseimbangan jumlah bilangan kata dengan sinonimnya, makna yang dikandung beberapa contoh diantaranya kata al-harth, al-ziraah, masing-masing 14 kali. Nah, ini ada bukunya, saya pernah lihat bukunya sendiri, buku tentang mujizat Al-Quran ya, dalam segi kata-kata. Banyak, monggo kalau cari mungkin di perpustakaan nanti suatu saat ketemu. Jadi banyak ini ya, keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan jumlah kata yang menunjukkan kepada akibatnya. Contoh di antaranya ada kata al-infaq dengan ar-ridho, masing-masing 73 kali. Keseimbangan jumlah bilangan dengan kata-kata penyebabnya ini banyak. Keseimbangan tersebut ditemukan juga di keseimbangan khusus, ya contoh kata al-yaum, hari, di dalam Al-Quran itu jumlahnya 365 kali, sama seperti hari dalam satu tahun, sebanyak hari-hari dalam satu tahun. Sedangkan kata yang menunjukkan bentuk plural ayam, hari-hari atau duma al-yaumul yaumaini, jumlah keseluruhannya hanya 30 kali. Yang berbentuk jamak, yang berbentuk plural itu 30 kali ya, baik ayam atau yaumaini itu 30 kali, artinya dalam satu bulan itu terdapat 30 hari. Kemudian asyhar, bulan, hanya terdapat 12 kali di dalam Al-Quran. Itu menunjukkan bahwa dalam satu tahun itu hanya 12 bulan. Segi syarat ilmiah ini banyak ya, di halaman 11 itu. Ini karena videonya sudah durasinya sudah panjang, maka nanti bisa dilanjutkan dipelajari sendiri untuk halaman 11 dan 12. Terima kasih. Ini saja pembelajaran untuk hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Ya, nanti dilanjutkan di lain waktu. Ya. Akhirnya saya akhiri. Nanti tolong diresum dan dikirim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.